Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di Sinau Bonsai Channel. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke, untuk kali ini kita akan melihat kondisi dari dua bahan sancang yang beberapa waktu yang lalu kita buat perbandingan ya antara los pucuk dan bukan los pucuk. Bagaimana kondisinya? Kita akan lihat sekarang. Oke, jadi Ikutin terus ya, Bos. jadi seperti ini teman-teman kondisi bahan sancang yang beberapa waktu yang lalu kita lakukan perbandingan ya antara yang los pucuk dan bukan los pucuk. Sampai saat ini kedua bahan ini sudah berumur sekitar 6,5 bulan ya dari turun cangkok angin. Kita akan lihat kondisinya baik itu secara keseluruhan dan kondisi perakarannya juga. Oke, di sini dapat dilihat ya, yang sebelah kanan kamera ini merupakan bahan bonsai sancang yang los pucuk, sedangkan di sebelah kiri kamera ini merupakan bahan bonsai sancang yang bukan los pucuk. Ya, sini tampak jelas, tidak ada potongan. Ini los sampai pucuk. Sayang ujungnya baru saja gugur ya. Untuk pucuknya, daun pucuk yang ada di bahan ini baru gugur nih sebelah sini. Tadi pas waktu mindahkan ini ya, baru gugur. Seperti ini kondisinya yang los pucuk. Sedangkan yang ini yang bukan los pucuk, ini dapat dilihat dari bekas potongan sini. Kita perbandingkan dulu dari segi pertumbuhan secara keseluruhan ya. Kita lihat dari batang utamanya yang los pucuk dan bukan los pucuk. Yang los pucuk lebih kecil teman-teman. Meskipun pertumbuhannya kesuburannya sama, tapi ini lebih kecil. Sedangkan ini terlihat lebih besar ya. Bisa langsung dibandingkan nih, karena bersebelahan bahannya, bisa langsung dibandingkan ya besarannya. Dari secara kasat mata, secara keseluruhan yang bukan los pucuk lebih unggul dari sisi pertumbuhan. Kita akan lihat kondisi perakarannya dari dua bahan ini. Apakah perakarannya yang los pucuk jauh lebih bagus pertumbuhannya, atau bahkan yang bukan los pucuk yang lebih bagus pertumbuhannya. Kita akan buktikan ya. Kita bongkar dulu untuk yang los pucuk ya. Kita akan buka, kita lihat perakarannya seperti apa untuk kedua bahan ini. By the way, ini kita tanam di lokasi yang sama ya, bersebelahan. Jadi secara sinar matahari sama,
secara penyiraman juga sama, karena tempatnya tidak berbeda ya, karena kita penempatannya juga sama. Jadi seperti ini kondisinya, perakarannya sudah mulai penuh di bawah. Kita akan lihat, kita bongkar. Seperti ini. Kemarin sudah kita lakukan proses akar dari kedua bahan ini di tahap yang pertama. Jadi sudah kita lakukan seleksi. Sekarang pertumbuhannya seperti ini. Ini nanti kita akan seleksi lagi ya. Ini yang atas-atas kita akan bersihkan. Seperti ini teman-teman. Ini yang los pucuk ya. Oke, kita akan lihat yang bukan los pucuk. Ini kondisinya juga sudah mulai penuh di bawah. Kita bongkar. Akarnya seperti ini. Oh, ini sudah panjang sekali teman-teman perakarannya. Oh, sampai bawah. Seperti ini ya. Ini juga kita sudah lakukan seleksi sebelum ini, di konten sebelumnya maksud saya. Tapi pertumbuhan perakarannya di bagian yang sebelah sini tidak secepat pertumbuhan dari yang perakarannya yang berada di sisi sebaliknya ya. Oke, kalau kita bandingkan ini ya, kita bandingkan ini yang bukan los pucuk dan ini los pucuk. Untuk pertumbuhan perakarannya yang bukan los pucuk jauh lebih lebat ya. Ini sama-sama sudah kita lakukan proses perakarannya. Tapi kalau yang los pucuk ini lebih merata pertumbuhannya, meskipun tidak terlalu cepat seperti halnya yang bukan los pucuk, tapi pertumbuhan perakarannya lebih merata. Ya. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Perbandingan antara bahan sancang los pucuk dan bukan los pucuk. Kita akan lihat nanti pertumbuhannya seperti apa kedua bahan ini. Untuk sementara ini seperti ini, kita akan proses lagi, kita seleksi perakarannya lagi, kemudian kita tanam di polybag yang sama, kemudian nanti 2 minggu lagi akan kita pindah ke lahan ground. Oke, kita akan proses dulu untuk yang los pucuk ya. Ini
perakaran yang berada di atas kita habiskan, kita bersihkan ya. Ini untuk yang los pucuk pertumbuhan perakarannya lebih merata besarannya. Seperti ini. Kembali kita akan potong ya kedua bahan ini untuk perakarannya. Nanti kita akan samakan panjang akar yang kita potong ya. Ini sekian ya. Kita lanjut ke bahan jatuhnya. Kita lakukan pemotongan. Seperti ini ya. Oke, sudah kita potong dua-duanya. Disclaimer ya, ini percobaan yang saya lakukan di tempat saya ya. Kalau di tempat lain saya tidak bertanggung jawab untuk hasilnya. Sedangkan ini yang sudah saya lakukan di tempat saya. Oke, kita rapikan. Supaya pertumbuhan perakarannya yang kita pakai lebih maksimal. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita akan tanam lagi kedua bahan ini. Kita isi media dulu polybagnya. Kita buat gundukan seperti biasa. Kemudian kita taruh tatakannya. Kita tanam dulu. Ini yang los pucuk ya. Sambil kita arahkan untuk perakarannya supaya pertumbuhannya tidak ke bawah ya, tetap menyamping. Nah, untuk posisinya bisa dilihat seperti ini ya. Kita tutup media lagi. Yang bersih penyangga. Kita ikat, tidak terlalu keras ya, cuman untuk menahan aja supaya tali ini juga tidak menjadi penghambat pertumbuhan dari bahan ini ya.
kita tali ringan aja. Kemudian bahan satunya oke, kita letakkan tatakannya, kemudian kita masukkan bahan bonsainya. Sambil kita arahkan untuk perakarannya. Bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian kita tutup lagi dengan media yang tadi ya. Kemudian kita kasih penyangga. Seperti ini, hanya untuk menahan saja biar pohon ini tidak terguling ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Untuk perbandingan los pucuk dan bukan los pucuk, setelah kita lihat dari secara keseluruhan tampak umum, kita dapatkan kesimpulan bahwasanya yang los pucuk tidak selalu lebih bagus pertumbuhannya dibanding dengan yang bukan los pucuk. Baik itu dari tampak secara keseluruhan, baik itu perakaran dan juga pertumbuhannya. Oke, disclaimer sekali lagi, ini yang terjadi di dua bahan yang sudah saya lakukan penanaman di tempat lahan ground Sinau Bonsai Channel. Oke, terima kasih sudah selalu ikuti channel ini, selalu support channel ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan di subscribe, di like, di komen ya teman-teman. Bantu Sinau Bonsai Channel untuk capai 1000 subscriber di bulan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.